warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wal awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di hari yang cerah dan mudah-mudahan penuh berkah. Kita semuanya masih diberikan banyak nikmat sama Allah, berkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan rangkaian aktivitas kita di hari yang berbahagia ini. Kita berharap semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, keberkahan, kejayaan sama Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam program Penyuluh Agama Menyapa kali ini, izinkan saya untuk sharing bersama-sama dengan para pemirsa terkait dengan bagaimana kita untuk berdamai dengan keadaan. Tentu kita semuanya seringkali dihadapkan dengan persoalan-persoalan kehidupan kita, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dan juga tidak sedikit dari sekian banyak kegiatan, sekian banyak persoalan itu yang membuat kita menjadi tidak senang, membuat kita menjadi rumit untuk keluar dari segala masalah-masalah yang kita hadapi. Dan ini adalah yang tentu kita semuanya tidak boleh lari dari kenyataan. Karena segala sesuatu yang menimpa pada seseorang itu sesungguhnya itu semua merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita semuanya bisa bersama-sama untuk menyikapi segala persoalan itu dengan kekuatan iman kita, dengan sikap optimisme yang kita miliki, bahwa kita seringkali mendengar ataupun mungkin kita pernah membaca dalam suatu media, ada 3 orang yang dia sedang melakukan berlayar ya di sebuah lautan yang sangat luas. Tiba-tiba dia kandas di tengah lautan itu, dan ketika itu mereka menemukan lampu ajaib. Dan lampu ajaib itu setelah dia gesek-gesek, itu ada mengeluarkan ya jin ya. Akhirnya ketiga orang ini kemudian dia meminta sesuatu yang dia inginkan melalui lampu ajaib itu. Yang pertama dia mengatakan, saya ingin kembali ke rumah saya agar saya bisa berkumpul kembali dengan keluarga saya yang berbahagia. Kemudian tiba-tiba menghilanglah orang yang pertama. Orang yang kedua mengatakan, saya ingin berjalan-jalan ke Hawaii karena di tempat saya sedang musim dingin, sehingga saya ingin menikmati musim panas. Kemudian tiba-tiba orang yang kedua ini menghilang. Kemudian orang yang ketiga, dia bingung dia mau kemana. Di tengah kebingungan itu kemudian ia berpikir. Dia kemudian gesek-gesek lagi lampu ajaib itu. Dia katakan, saya minta kedua orang itu dikembalikan lagi ke sini
supaya saya punya teman untuk berbicara, untuk ngobrol. Maka tiba-tiba kedua orang itu datang kembali ke tengah lautan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, itulah ketika seseorang melakukan sesuatu hal itu dengan sebuah harapan-harapan yang besar, ya, tetapi dia tidak melihat daripada kenyataannya. Harapan-harapan yang membuat dia itu berangan-angan begitu sangat besar, tidak membuat orang itu kemudian bisa keluar dari masalah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berikhtiar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itulah yang merubah nasibnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya bahwa angan-angan yang ada pada pikiran kita, harapan yang ada pada pikiran kita, itu tidak cukup hanya kita melakukan sesuatu yang tidak realistis, tapi kita harus melakukan sesuatu yang realistis. Sesuatu yang realistis adalah dengan kita melakukan ikhtiar. Ikhtiar yang kita lakukan tentunya bisa berupa ikhtiar batin ataupun juga ikhtiar lahir. Ikhtiar batin, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengingat Allah, Allah akan memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah, maka kamu akan diberikan ketenangan, hatimu akan menjadi tenang. Dzikir kepada Allah ini bagian daripada ikhtiar batin. Dzikir bisa berupa melakukan doa, mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, ataupun juga dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan itu kita yakini, sesuatu yang kita yakini, kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengan yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Dan itulah adalah merupakan sebuah ikhtiar batin, bukan sebuah impian ataupun juga hanya angan-angan. Ya, jadi berbeda dengan kisah yang dikisahkan 3 orang tadi. Ya, dia hanya melakukan suatu angan-angan, tetapi angan-angan itu tidak bisa jadi kenyataan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kemudian juga kita sebagai orang Islam punya panutan. Panutan kita adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memproklamirkan, telah menjadikan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai suri tauladan bagi kita semuanya, sebagai figur, sebagai teladan, sebagai contoh dalam rangka menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita ataupun juga dalam menghadapi tugas-tugas kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh telah tampak jelas pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan yang baik. Bagaimana Rasulullah SAW ketika menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi beliau. Beliau selalu mengatasinya dengan baik, dengan indah. Walaupun sebenarnya persoalan yang dihadapi Rasulullah SAW dibandingkan dengan yang dihadapi kita mungkin lebih besar, lebih berat.
tantangan-tantangan hidup yang dihadapi Rasulullah lebih besar dan lebih berat. Apalagi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensiarkan dakwahnya kepada orang-orang kafir. Berbagai macam ancaman, ejekan, cacian, beliau terima dan beliau bisa mengatasinya dengan baik. Dan bagaimana caranya beliau mengatasi persoalan-persoalan itu? Ya tentunya beliau memiliki sikap yang sangat optimis bahwa ketika beliau berjalan di jalan yang hak, di jalan yang lurus, di jalan yang benar, di rel Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolongnya. Intan sirullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi kalau kamu sekalian, kata Rasulullah SAW, ingin mendapatkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu juga. Jika kamu sekali ingin mendapat pertolongan dari Allah, maka tolonglah agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita hadapi berbagai macam keadaan, persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita itu adalah dengan berhusnudon. Jadi kita selalu berbaik sangka, positive thinking. Ya, dan kita tentunya berharap bahwa segala sesuatu yang Allah timpakan kepada kita sebagai hambanya, di balik itu pasti banyak hikmahnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sekarang ini kita masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun kita jalani. Dan tentu kita sudah merasa jenuh menghadapinya, merasa tidak nyaman, itu pasti karena itu adalah bukan hal yang kita inginkan. Ada orang yang dia diputus dari pekerjaannya karena alasan pandemi COVID-19. Ada ya orang yang berdagang tutup dagangannya karena juga dampak dari pandemi COVID-19. Bahkan ada orang yang ditinggalkan orang yang sangat dicintainya karena wafat, dan wafat disebabkan karena wabah COVID-19 dan banyak hal-hal yang lainnya. Itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita semuanya. Tapi kita tidak bisa lari dari semua itu. Kenapa? Karena kita menerima ataupun tidak menerima, percaya ataupun tidak percaya bahwa pandemi itu memang sudah ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, bagaimana agar kita ini bisa berdamai dengan keadaan? Tetap kita sebagai seorang yang beriman untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau saja masih banyak orang-orang yang begitu sangat sulit menghadapi kehidupannya, ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang bangkrut usahanya, dan bahkan ada yang meninggal dunia, ada yang sakit karena wabah ini. Kita masih Allah berikan kesehatan kepada kita. Ini harus kita syukuri. Karena apa? Karena syukur itu adalah menjadi salah satu solusi dalam menghadapi persoalan hidup. Syukur menjadi salah satu solusi agar kita segera keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Karena bisa jadi masalah-masalah, persoalan-persoalan atau musibah, bencana yang Allah timpakan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada bangsa dan negara kita. Ini cara Allah untuk mengetahui seberapa besar kekuatan iman kita. Atau bisa jadi juga musibah ataupun juga wabah
yang Allah timpakan kepada kita itu, Allah ingin mengetahui sampai di mana tingkat kesabaran kita. Oleh karena itu, selain syukur, sabar juga bisa menjadi solusi. Sehingga kita tidak dipusingkan dengan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Ya, kenapa? Karena itu adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sabar, ya Allah akan berikan pahala dari kesabaran kita. Ya, kalau kita sabar, Allah akan menaikkan derajat kita. Karena sesungguhnya ketika seseorang itu ditimpa suatu penyakit, maka malaikat mengambil rasa enaknya makan. Malaikat mengambil rasa enaknya tidur, gitu ya. Ketika kita sakit, tapi juga ketika sakit malaikat juga ingin mengambil dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hal-hal yang lain diambil lagi ketika kita sudah sehat. Ketika sudah sehat, makan yang tadi tidak enak, mulut merasa pahit, ambil lagi rasa tidak enak dan rasa pahitnya, kembali kita bisa merasakan nikmatnya makan. Yang tadinya tidak bisa tidur karena sakit, ketika sudah sehat, malaikat mengambil kembali rasa ketidak enaknya tidur. Tetapi ketika malaikat mengambil daripada dosa tidak diambil lagi, tidak dikembalikan lagi. Jadi kalau tidak enak makan, maka enaknya makan ketika sudah sehat dikembalikan lagi enaknya. Tidak bisa tidur, kemudian nyenyak tidur dikembalikan lagi ke badannya. Tetapi ketika malaikat mengambil dosa-dosa karena sakit, maka dosa itu tidak dikembalikan lagi. Artinya apa? Bahwa ternyata juga bahwa dengan wabah yang menimpa kita, apakah diri kita, keluarga kita, atau lebih jauh lagi bangsa negara kita, bisa jadi itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Bisa jadi itu bentuk daripada kasih sayang Allah kepada kita. Bukan kan pernah ada satu cerita ya, satu kisah di zaman dulu ya. Itu ada seorang raja yang adil dan bijaksana. Dan juga ada seorang raja yang dolim. Ya. Jadi suatu ketika raja yang dolim ini sakit. Parah sekali sakitnya itu. Sampai semua dokter-dokter tidak bisa mengatasi penyakit daripada yang sakitnya yang diderita oleh sang raja yang dolim itu. Akhirnya datanglah seorang tabib. Dia menghadap kepada raja itu. Mohon maaf Tuan Raja. Sesungguhnya untuk obat penyakit yang Tuan Raja sekarang rasakan itu, yang menimpa Tuan Raja itu ada ikan lah, seekor ikan gitu di laut. Dan dia kemudian mengatakan, cuman Tuan, sayangnya sekarang tidak sedang musim ikan itu. Akhirnya raja itu mengatakan, pokoknya cari ikan itu sampai ketemu. Saya tidak mau tahu. Akhirnya dikerahkan seluruh rakyatnya untuk mencari ikan yang ditujukan oleh sang tabib itu untuk obat penyakit sang raja yang dolim itu. Ternyata para pemirsa yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Yang dikatakan oleh sang tabib itu tidak sedang musim. Ternyata ikan itu dari kejauhan sudah pada pada loncat-loncat gitu ya, saking banyaknya. Sehingga warga tidak susah untuk mendapat ikan itu. Akhirnya dapat ikan itu diberikan kepada raja yang dolim itu dengan
sababiyah itu, maka raja yang dolim itu sembuh dari penyakitnya. Kemudian dalam kurun waktu kemudian terjadi lagi penyakit yang sama menimpa seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja yang sangat baik. Penyakitnya sama dengan raja yang dolim di beberapa kurun sebelumnya. Akhirnya karena sudah ada pengalaman di raja yang dolim itu, maka ketika sang raja yang adil dan bijaksana itu kemudian mendengar sakit dan sakitnya sama dengan raja yang dolim pada masa-masa yang lalu, seorang tabib datang lagi, "Tuan Raja, sebenarnya gampang untuk mencari obat penyakit yang Tuan Raja derita." Apa itu? Itu ikan di laut. Jadi ada ikan tertentu yang bisa jadi obat. "Baiklah, kalau begitu ambilkanlah ikan itu biar saya cepat sembuh." Akhirnya kata si tabib itu, "Iya Tuan Raja, baik. Kebetulan memang sekarang sedang musimnya ikan itu." Akhirnya si tabib dan beberapa orang itu kemudian mencari ikan itu. Ternyata ikan itu sulit didapatkan. Padahal kata si tabib itu bahwa pada saat itu sedang musim ikan itu. Sampai seluruh rakyat dikerahkan, tidak ada satu orang pun yang bisa menangkap atau menemukan ikan tersebut. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Raja yang adil dan bijaksana itu meninggal dunia karena penyakitnya itu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, maka cerita ini kemudian diungkap kembali di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang bercerita bahwa tentang kejadian dua raja itu. Maka ketika Rasulullah SAW diceritakan hal itu, maka Rasulullah diberikan jawabannya sama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa itulah bentuk daripada keadilan dan kasih sayang Allah. Bagaimana keadilan dan kasih sayang Allah? Ketika raja yang dolim, raja yang durjana itu sakit, dan kemudian Allah sembuhkan penyakitnya dengan sababiah makan ikan dan panjang umurnya. Karena di balik kedolimannya, di balik kedurjanaan raja itu, dia juga pernah berbuat baik. Akhirnya kebaikan yang pernah dilakukan oleh raja yang dolim itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah dibayar dengan disembuhkannya penyakit sababiah makan ikan itu. Akan tetapi dia yang raja dolim itu nanti kembali di hadapan Allah tidak lagi membawa kebaikan karena kebaikannya sudah dibayar di dunia. Sedangkan raja yang adil dan bijaksana, betul dia adil dan bijaksana, orang baik, orang soleh, tapi namanya manusia. Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Itu manusia, siapapun. Sebaik-baiknya manusia, sesoleh-solehnya manusia, pasti dia pernah keliru. Pasti dia pernah salah. Pasti dia pernah berbuat dosa, sekecil apapun dosanya. Makanya si raja yang adil bijaksana ini pun dia pernah berbuat dosa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penyakit, dan dengan penyakitnya itu sampai wafatnya dia kemudian Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan dengan sababiah penyakitnya. Namun raja yang adil bijaksana ini nanti akan menghadap kepada Allah tanpa membawa dosa. Kenapa? Karena dosa-dosanya telah terhapus dengan penyakit yang dideritanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi bagi kita, sikapi dengan tenang, dengan enjoy aja. Permasalahan seberat apapun. Kenapa? Karena suatu permasalahan itu yang kita hadapi dianggap berat, ya kita belum berbuat apa-apa sudah mengatakan berat, itu akan semakin berat dia rasakan. Bahkan masalah yang kecil pun ketika dikatakan itu suatu masalah yang besar, itu akan menjadi besar.
Jadi ini sangat tergantung kepada bagaimana pola pikir kita, ya. Jadi kita memiliki positive thinking, berhusnudon saja. Kita punya keyakinan. Kayak sekarang wabah yang sedang melanda, kita yakin dengan seyakin-yakinnya Allah akan segera mengakhirinya. Dan itu ketika kita berbicara dengan Allah, kita harus berani mengatakan pasti. Karena yang membuat kepastian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh ini kita makhluk membuat kepastian. Kalau kita tidak boleh. Gak boleh manusia mengatakan saya pasti bisa. Nggak bisa. Itu termasuk orang yang takabur. Tetapi yang baik bagi seorang yang beriman, kita katakan insya Allah saya bisa. Dan dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, kita bisa. Tapi ketika kita memastikan sesuatu yang belum terjadi, tidak boleh. Karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, para pemirsa, sekarang pandemi yang sedang melanda kita sampai kapan selesainya. Tapi kita terus berjuang. Kita melakukan ikhtiar batin tadi, ya, dengan berdoa, berzikir. Tapi juga kita harus melakukan ikhtiar lahir, ya, dengan mengikuti program vaksin, ya, vaksinasi, ya. Ya apa? Ini artinya bahwa ini juga bagian daripada berdamai kita dengan keadaan. Jadi berdamai dengan keadaan ini ya kita ikuti alur. Jadi jangan melawan arus, ya. Karena seperti tadi disampaikan, percaya tidak percaya, ini udah ada di tengah-tengah kita. Ya. Jadi ini. Karena apa? Karena seseorang yang melawan arus, melawan ketentuan Allah itu bagian dari tanda-tanda orang yang takabur. Orang-orang yang sombong. Ya. Bukankah kita ini, kalau kita sadari, ya, ketika kita mau makan, tanya pada diri kita, apakah kita memerlukan bantuan orang lain? Ketika kita mau pergi, apakah kita memerlukan bantuan orang lain? Ketika kita akan melakukan suatu program-program kita, apakah kita memerlukan orang lain? Dan ternyata jawabannya, kita memerlukan orang lain. Bahkan sampai mati pun kita memerlukan orang lain. Ya. Karena ketika kita mati nanti, yang memandikan, yang mengapani, yang menyolatkan, yang menguburkan, kan orang lain. Ya. Itu artinya apa? Bahwa kita perlu orang lain. Kita perlu kolaborasi. Kita perlu kerjasama. Kita perlu gotong royong. Kita perlu ta'awanu alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Ya. Disadari tidak disadari kita ini perlu orang lain. Kalau kita makan pakai piring, piringnya buatan siapa? Kan kita tidak nyetak piring sendiri. Kita makan nasi, yang nyawanya siapa? Kita makan ikan, yang ngambilnya dari laut siapa? Dan seterusnya. Ya, bahwa kita perlu orang lain. Karena kita perlu orang lain, maka belajarlah kita untuk menghargai orang lain. Kita tidak boleh egois. Belajarlah kita untuk bisa menyenangkan orang lain. Belajarlah kita untuk bisa memudahkan urusan orang lain. Karena barang siapa orang yang memudahkan urusan suatu kaum muslimin, maka Allah akan memudahkan urusan kita sampai hari kiamat nanti. Sesungguhnya itulah semuanya kembali kepada sikap kita. Itulah yang dikatakan kita harus berdamai dengan keadaan. Jadi kita tidak boleh tidak boleh melawan.
melawan arus, tapi kita ikuti aja sesuai dengan aturan pemerintah, aturan agama kita. Semuanya itu berdampingan. Aturan pemerintah dengan aturan agama yang kita yakini kan itu seiring, bersamaan, hanya tidak bertentangan. Bahkan itu adalah yang dikerjakan oleh pemerintah itu merupakan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kan jelas ayatnya dalam surat Ar-Ra'd tadi ya. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kan perintah Al-Qur'an. Jadi kita tidak boleh diam. Kita harus ikhtiar, harus usaha, harus bergerak. Tidak boleh berpaku tangan. Tidak cukup kita hanya berangan-angan seperti diceritakan dalam kisah yang tadi. Dia ingin selamat hanya mengandalkan daripada ya itu lampu ajaib ya. Ya, dengan bantuan jin. Kita ingin kaya dengan mengandalkan lampu ajaib. Itu kan dongeng. Jadi kita tidak bisa hanya menghayal begitu sangat jauh. Bercita-cita itu bagus, punya mimpi itu bagus. Karena kalau orang yang tidak punya cita-cita, dia tidak akan bergairah hidupnya. Tapi bukan berarti kita hanya berangan-angan. Ya, andaikan, seandainya. Ya itu tidak bisa kita menyelesaikan masalah hanya dengan berandai-andai para pemirsa. Tapi kita harus melakukan hal yang nyata dalam kehidupan kita. Ya. Harus yang nyata. Itulah berdamai dengan keadaan. Jadi kita nikmati aja, ikuti aja udah. Ya. Disuruh pakai masker, ikuti aja. Ternyata pakai masker ini kalau udah biasa ya kita biasa aja. Memang pertama-pertama kita merasa gak nyaman. Ternyata pakai masker ini banyak manfaatnya ternyata. Kalau kita di jalan, mungkin kita bisa juga debu-debu jalan yang menjadi tersaring, ya. Jadi sehat kita, ya. Kalau kita sedang berbicara berhadapan dengan teman kita, ya, merasa lebih nyaman kita pakai masker, ya. Bisa lebih nyaman. Bahkan kita baru habis makan pakai jengkol, pakai pete. Karena pakai masker ya, enjoy aja ngobrol dengan teman. Coba kalau enggak, itu kan bisa membawa madorot kepada yang lain. Ini salah satu contoh kecil aja. Jadi ya udah kita berdamai aja lah. Apa sih susahnya pakai masker gitu ya. Apalagi sekarang masker udah sangat mudah didapatkan. Vaksin begitu. Dan ternyata para pemirsa, vaksin ini telah membuktikan sangat dahsyat itu manfaatnya. Apa? Ya cobalah seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Anies. Itu di bulan Juli itu begitu sampai ratusan ribu orang yang terpapar. Ya. Karena pada waktu itu yang vaksin masih sedikit di Jakarta. Sekarang bulan Agustus dari ratusan ribu hanya sekitar 7.000-an lagi orang yang terpapar. Dan itu terbukti setelah masyarakat bervaksin. Ya, makanya semakin tinggi vaksin yang dilakukan oleh kita, maka semakin bagus, semakin kecil ya kasus positif COVID-19 ini. Dan kita, ya ini sebagai ikhtiar kita. Ya. Jadi jangan lagi kita mempermasalahkan ini dan itu. Itu ikhtiar kita. Ikhtiar itu diperintah sama Allah, itu akan dapatkan nilai pahala, nilai ibadah. Kan diperintah sama Allah kita ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Ya. Kita minum vitamin, makan yang banyak, itu kan ikhtiar lahir kita. Selain kita terus
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu. Ya, jadi berdamai dengan keadaan, ya, perbaiki diri kita. Ya. Kemudian perbaiki ibadah kita. Perbaiki syukur kita, perbaiki sabar kita. Perbaiki pergaulan kita dengan sesama, perbaiki kepedulian kita dengan sesama. Maka itu akan membuat imun kita ini semakin kuat. Kalau kita syukur, kita sabar, kita saling tolong menolong dengan sesama, saling bantu, dengan sendirinya imun kita akan semakin kuat. Ya. Jadi itulah memang Islam mengajarkan kita. Jadi kalau dalam Islam itu juga ada istilah yang namanya qanaah. Qanaah itu sama dengan berdamai dengan keadaan. Itu qanaah. Menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita, besar kecil, menyenangkan tidak menyenangkan, sesuai dengan harapan tidak sesuai dengan harapan, kalau itu dari Allah kita terima aja. Selalu kita katakan alhamdulillah, kecil alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Maka itulah membuat kita akan semakin kuat, ya, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Karena kebahagiaan tidak bisa diukur dengan banyaknya harta, tingginya jabatan. Tetapi kebahagiaan itu ada pada bagaimana seorang itu menyikapi daripada takdir yang telah Allah berikan kepada dia. Menyikapi terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Kalau Allah memberikan kepada kita sesuatu yang menyenangkan, kita katakan alhamdulillah. Ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita sabar dan mengucapkan innalillah. Maka insya Allah dengan demikian kita akan selalu merasa senang dan tenang dalam semua kondisi apapun. Karena kehidupan itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping. Ya. Mungkin hari ini kita sedang di bawah, tidak tahu besok kita udah naik ke atas. Dan seterusnya, itulah kehidupan. Dan semua itu roda kehidupan kita sikapi sebagai sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus kita tidak berhenti untuk berikhtiar. Maka insya Allah apapun yang menimpa diri kita, yang menimpa bangsa kita ini akan membawa hikmah yang banyak, akan membawa kebaikan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengakhiri dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda bangsa kita ini. Dan setelah ini tentu kita sedang menunggu hikmah-hikmah apa yang akan Allah berikan. Namun kita berharap semoga Allah akan mengangkat derajat kita, mengangkat derajat keluarga kita, mengangkat derajat bangsa dan negara kita. Demikian para pemirsa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosannya mengajak para pemirsa dan juga mengajak diri saya pribadi untuk terus tetap kita menjaga protokol kesehatan 5M ya. Jadi 5M ini ya tentu kita menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari, dan juga tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.